Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Rista Renaldi dari Prodi PVTM Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah praktik dasar teknik yang diampu oleh Bapak dosen Rohmat Novian Indranata STMPD. Materi yang akan saya presentasikan yaitu menggerinda. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya, di mana yang pertama adalah pembahasan definisi mesin gerinda itu sendiri, yaitu merupakan salah satu jenis mesin perkakas dengan mata potong jamak, di mana mata potongnya berjumlah sangat banyak dan digunakan untuk mengasah, memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja dari mesin gerinda ini adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja, sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, ataupun pemotongan, di mana sebuah batu gerinda atau mata gerinda tersebut digerakkan dengan menggunakan sebuah motor AC. Mesin ini dapat dipergunakan untuk menghaluskan maupun memotong benda logam ataupun non-logam. Mesin gerinda tangan seperti yang sudah ada gambarnya di samping digunakan secara umum sebagai alat potong di dalam bengkel kecil ataupun rumah tangga. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis mesin gerinda. Yang pertama seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu mesin gerinda tangan, di mana mesin ini adalah mesin yang multifungsi untuk berbagai pekerjaan karena memiliki beberapa batu gerinda dengan fungsi yang berbeda-beda, seperti pemotong besi, kayu, bahan bangunan, dan juga pemoles. Yang kedua adalah mesin gerinda duduk, di mana mesin ini digunakan untuk mengasah atau menajamkan benda-benda yang relatif berukuran kecil, seperti mata bor, pahat bubut, pahat tangan, dan pahat scrap. Nah, yang ketiga adalah mesin gerinda lurus, atau sering disebut dengan electric die grinder. Mesin gerinda ini memiliki fungsi untuk menggerinda benda-benda kerja yang memiliki bidang permukaan rata. Selanjutnya adalah mesin gerinda berdiri, yang merupakan mesin gerinda yang terpasang pada sebuah kaki yang berukuran cukup tinggi agar lebih mudah dalam penggunaannya. Nah, selanjutnya adalah mesin gerinda datar. Adalah sebuah mesin gerinda yang mengacu pada pembuatan bentuk datar dan permukaan yang tidak rata, di mana benda kerja dicekam dengan cara diikat pada sebuah kotak magnetik dan diletakkan di bawah batu gerinda yang berputar, atau tepatnya di atas meja itu yang berwarna hijau. Selanjutnya adalah mesin gerinda silindris, merupakan jenis mesin gerinda yang dapat mengerjakan benda-benda berbentuk silinder, misalnya bearing, spindle mesin, sleeve, shaft atau as, dan test bar. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis mata gerinda. Yang pertama adalah cutting wheel, yaitu untuk memotong media logam dan non-logam. Selanjutnya adalah flap disc, yaitu untuk mengamplas, di mana digunakan mata gerinda ini untuk menghilangkan cat pada kayu atau besi karena tidak terlalu merusak permukaan benda. Yang selanjutnya adalah grinding wheel. Ini adalah mata gerinda yang sering kita lihat, biasa digunakan untuk mengikis besi. Dan selanjutnya adalah sanding disc, seperti kertas gosok atau amplas, yang biasanya tingkat kehalusan atau kekasarannya berbeda-beda. Yang kelima adalah backing pad atau sanding pad. Mata gerinda ini kurang lebih penggunaannya seperti sanding disc, hanya saja permukaannya rata dan dilengkapi karet sebagai backing pad. Mata gerinda ini dapat diganti-ganti dengan kertas amplas velcro yang dapat dengan mudah kita lepas pasang. Yang terakhir adalah brush wheel. Ini adalah mata gerinda berupa sikat besi yang bisa kita gunakan untuk membersihkan permukaan besi dari karat. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi kode yang biasa tertera pada batu gerinda. Misalnya saja pada mata gerinda atau batu gerinda tertera A16P5VBE. Nah, di sini pada kolom-kolom di bawah sudah tertera apa keterangan dari kode tersebut. Untuk kode yang pertama itu adalah jenis bahan asah yang sesuai sudah pada tabel tersebut. Untuk yang 16 adalah ukuran butiran bahan asah, dan yang untuk P itu adalah tingkat kekerasan, di mana terdapat 5 jenis tingkat kekerasan. Selanjutnya adalah 5, yaitu susunan butir bahan asah, dan kode V adalah jenis bahan perekat, yang mana ada bermacam-macam jenis bahan perekat tersebut. Dan kode yang terakhir yaitu BE. BE merupakan kode pabrik pembuat mata gerinda tersebut. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, keselamatan kerja dalam proses penggerindaan ini.
Yang pertama adalah menggunakan kacamata kerja setiap saat meskipun sudah tersedia penutup kaca pada roda gerindanya. Lalu yang kedua adalah selalu memeriksa kondisi roda gerinda dari keretakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah menjaga kecepatan roda gerinda sesuai dengan ketentuan tabel pada mesin tersebut. Selanjutnya adalah memastikan benda kerja, kepala lepas, pencekam, dan peralatan yang lainnya sudah pada posisi yang benar. Lalu menggunakan roda gerinda sesuai dengan jenis kerja dan benda kerjanya. Lalu yang keenam adalah jangan memakankan tovit terlalu cepat. Benda kerja antara 2 senter kemungkinan akan tertekan dan dapat merusak benda kerja dan roda gerindanya. Selanjutnya adalah menyetop seluruh motor penggerak sebelum mengatur atau menyetel mesin gerinda. Dan ketika mengasah roda gerinda, pastikan intan pengasah terletak pada posisi yang kuat dan benar agar tidak lepas dan memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Lalu selanjutnya adalah ketika memasang atau menempatkan benda kerja, pastikan roda gerinda diundurkan atau dijauhkan agar tidak mengganggu pemasangan. Dan jangan menggunakan pakaian kerja yang panjang dan terjurai kalung dan perhiasan lainnya yang memungkinkan jatuh atau tersangkut selama kerja gerinda. Dan yang terakhir adalah jangan meninggalkan mesin gerinda dalam keadaan hidup. Pastikan mesin mati pada saat meninggalkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengoperasian mesin gerinda, di mana langkah awal yang kita lakukan adalah memilih roda gigi gerinda. Biasanya roda gigi gerinda pemilihannya itu didasarkan pada yang pertama, bahan dan kekerasan benda yang digerinda. Untuk bahan kekuatan tarik tinggi seperti baja karbon, besi tempa, dan lain-lain, digunakan roda gerinda dari aluminium oksida. Sedangkan untuk bahan dengan kekuatan tarik rendah seperti besi kelabu, kuningan, perunggu, dan lain-lain, menggunakan roda gerinda silikon karbida. Selain itu, gunakan roda gerinda keras untuk bahan yang lunak dan roda gerinda lunak untuk bahan yang keras untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang kedua adalah volume bahan yang digerinda. Untuk volume bahan buangan yang besar, gunakan roda gerinda yang berbutir besar dan kasar, termasuk bahan yang liat. Sedangkan roda gerinda berbutir halus digunakan untuk volume sedikit, tipis untuk finishing, termasuk bahan yang keras. Dan yang terakhir adalah besarnya busur singgungan antara roda gerinda dan benda kerja, di mana busur singgungan besar berarti luasan gesekan juga luas, maka roda gigi gerinda cepat aus, sehingga digunakan roda gerinda lunak dengan butiran yang besar. Sedangkan untuk busur singgungan kecil atau sedikit, gunakan roda gerinda yang keras dan dengan butiran halus. Dan pengoperasian selanjutnya adalah pengasahan gerinda atau mata gerinda, di mana pengasahan ini ditujukan untuk memperbarui permukaan roda gerinda agar ketajaman pemotongannya baik. Sedangkan touring ditujukan untuk meretakan permukaan roda gerinda. Agar hasil pengasahan baik, gunakan roda intan tunggal dan arahkan 10-15 derajat ke bawah dari sumbu horizontal atau pada gambar yang kiri. Untuk roda intan, butiran yang dibentuk menjadi satu, arahkan pada titik pusat roda gerinda atau gambar yang kanan. Selanjutnya adalah menggerinda permukaan. Menggerinda permukaan adalah mengerjakan penggerindaan pada permukaan yang lurus, memotong atau menipiskan permukaan yang panjang, dan gerinda bentuk. Benda kerja diletakkan pada mesin yang diikat dengan magnet. Roda gerinda dipasang pada poros yang letaknya horizontal. Pemakanannya bergerak menurun dan diatur antara 1/1000 sampai 5/100 mm, seperti gerak pemakanannya. Pada gambar bagian kiri, itu adalah mesin gerinda permukaan dengan gerak meja translasi. Sedangkan pada gambar yang kanan itu adalah gerinda permukaan dengan gerak meja rotasi atau mejanya itu berputar. Untuk selanjutnya adalah gerinda permukaan lainnya, di mana menggerinda benda kerja yang dipasang pada kepala tetap atau cekam dan di antara 2 senter. Untuk benda kerja yang dijepit antara 2 senter dapat menggunakan permukaan depan roda gerinda agar permukaan benda kerja rata. Permukaan depan roda gerinda ditouring minimum 1 derajat ke arah pusat sumbu. Di sini adalah gambar bagaimana benda kerja dijepit ataupun digapet antara 2 senter
dan digunakan mata gerinda atau bagian depan roda gerinda yang ditouring minimum 1 derajat ke arah pusat sumbu. Nah, selanjutnya adalah menggerinda silinder. Yang pertama adalah menggerinda silinder luar. Dilakukan dengan gerak memanjang untuk benda kerja panjang dan gerak tegak lurus untuk benda yang tebalnya tidak melebihi tebal roda gerinda. Gerak tegak lurus juga dilakukan untuk gerinda bentuk. Gerinda silinder luar benda kerja rata, tirus, dan bertingkat. Maksudnya pada gambar ini, gambar pertama itu adalah menggerinda silinder luar benda kerja yang rata, permukaannya rata. Nah, yang kedua untuk yang permukaan tirus, dan yang ketiga untuk yang permukaan bertingkat. Selanjutnya adalah menggerinda silinder dalam. Dilakukan sesuai posisi benda kerja, yaitu benda kerja dapat berputar, misalnya bentuk ring pelana, dan benda kerja tidak dapat berputar, misal bentuk jig dan dice. Pada gambar yang kiri itu adalah menggerinda silinder dalam, di mana benda kerja yang berputar dan pisau diam. Dan untuk gambar yang kanan itu adalah menggerinda silinder dalam, di mana benda kerja tetap dan pisaunya yang berputar. Selanjutnya adalah menggerinda tanpa senter atau penjepit tadi, di mana menggerinda tanpa senter digunakan untuk produk massal, di mana benda kerja dijepit antara dua gerinda yang berhadapan dan ditahan oleh penyangga. Ini dua gerinda kanan kiri menjepit benda kerja dan ditahan oleh penyangganya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan atau ketidakjelasan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat dari video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.